Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pagi ini kita setelah selesai quest bersama, masih ada ya? Masih. quest looking selama 1 jam ya, kurang lebih tadi 10 kali ya. Mau lihat yang lain? Om Kinoi berapa kali Om tadi? 10 kali? Apa enggak, 1 kali. 1 kali. Masih lelah. Om Bija yang 10 kali kelihatan. Insya Allah. Ya. Ya, baik. Insya Allah. Pagi ini setelah kita goes, kita diundang oleh Om Iksan dalam rangka harapan bareng katanya, dan kemudian sekaligus Om Kamto. dalam rangka acara Ngontapke. Ngontapke. Om Iksan mau pindahan ke Jogja karena putranya sekolah di Jogja. Ngontapke. Kita doakan semoga perjalanan Ini nggak kelihatan ini. Yang ini belum kelihatan. selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, silahkan menikmati apa yang sudah disediakan oleh Om Iksan, dan terima kasih juga Om Iksan atas undangannya dan makanannya yang cukup berlimpah. Semoga mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Amin. yang hadir menghadiri pertemuan ini juga mendapatkan pahala dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, baik, untuk acara berikutnya mungkin kita ada seremonial juga ya. Kepada Pak Iksan. Sahibul Bait, Om Iksan, kita mohon untuk sepatah dua patah katanya dalam rangka sarapan pagi. Ya. Berdiri. Patah dua kata aja, jadi 2 kata aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya, adanya. Ya, terima kasih atas kehadirannya semua teman-teman PKRI Mos di Kondro. Silahkan dinikmati apa adanya. Ini ada makanan khas. Gudeg ya? Belum tahu, bukan gudeg. Oh, Pak iya. Jibo tahu nggak Pak Jibo? Namanya bakmoe. Wah, khas mana itu Pak? Klaten. Terangkan Bunur, bakmoe itu apa? Silakan monggo, silakan bakmoe, monggo dinikmati apa adanya. Bakmoe. Demikian, terima kasih, terima doanya. Ya, singkat, padat, dan mantap. Bakmoe. Baik, Ada Om Mbak Iksan Mai. yang sudah memberikan woro-woronya dan kemudian sekaligus mohon pamit aja Om ya. Jadi di sana di Jogja ini permanen atau apa aja sih? Honeymoon. Nggak jelas karena beliau putranya di Jogja. Kalau dapet di sana ya permanen. Permanen. Dari nanti ya perjalanannya ya Om ya. Ya. Apa kalau dapat di sana udah permanen. Oke, dan jangan lupa nanti setelah sudah lagi nyari. juga undang kita saya rasa mau nih Om. Ya, Sherlock. Di sana ya hanya untuk ini aja. Nanti di sana kita gue jadi insya Allah bisa baik. Untuk selanjutnya ada info terupdate hari ini dan minggu ini dari Om Ketua, dimohon untuk memberikan infonya. Ya, kemarin ada berita duka ya tulisannya dari monggo. Terima kasih Om Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah sesuai
dengan undangan pemeriksaan pagi ini kita berkunjung dalam rangka mengantarkan pemeriksaan untuk nanti pindah ke Jogja. Kami dari Komsat mendoakan semoga pemeriksaan keluarga nanti di tempat yang baru diberi kekuatan, kesehatan dan keselamatan serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepetahan. Sepertinya update-nya nanti yang berita duka nanti Om Kamto aja. Pada kesempatan ini juga tanpa berpanjang muka di masa, pantun aja ya. Siap. Cakep. Baca dulu, baca. Ya, goes rutin Selasaan kita bertemu. Cakep. Tema harapan regensi kita bertamu. Cakep. Selamat pemeriksaan di tempat yang baru. Semoga keberkahan sekeluarga menyertaimu. Amin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Tentu saja banyak kata yang salah. Kami mohon maaf sepenuh hati. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Berarti habis goes nih. Komsat sesama pegawai pejuang sampai ketemu di Jogja kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Memang ketua kita itu luar biasa ya. Jadi kayaknya patut untuk dipanjang ya. Dilanjut. 4 kali ya. Wah, luar biasa. Gimana lanjut ya? Lanjut. Setuju? Setuju. Oke. Mantap, Bro. Terima kasih Om Johan yang sudah memberikan sambutannya. Semoga kita semua mendoakan agar pemeriksaan dan keluarga segera diberikan segera mendapatkan jodoh kembali. Teman yang baru. Penting. Oke, mungkin ada Bapak Takata juga dari Om Kamto yang kemarin mengawal ke Banyumas. ke Pucung ya, ke Banyumas. Mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan. Turut berduka cita atas meninggalnya sahabat kita, penggoes kita, pengawal Suku Pucung yang sangat luar biasa. Pak Wakijo mendahului kita dengan usia 60 tahun. 60 ya. Masih muda ya. Kejadian di Bogosari di etapa 3 pada hari Sabtu tanggal 28 jam 17 Jalan Raya Karangrejo Bogosari, tikungan Watu Gede, Dusun Banyumas Kidul, Desa Tahap Purbalingga. Purbalingga. Itu kejadiannya di Kabupaten etapa Bogor. 3 menjelang finish 30 meter di titik 0 Banyumas. Nah, itu kejadiannya pada saat dari Randu Dongkal, sebelum Randu Dongkal, kami bertiga mengawal teman-teman Priyatno. Itu bertiga selalu di belakang. Tapi kami sudah komitmen, sudah ada aturan, tetap memberlakukan end to end. Nunggu di depan. Ini dilanjutnya nih. Oke, saya mohon nanti jangan ada, kalau saya udah sampaikan jangan minta Diulang. lagi ya. Minta diulang ya. Jangan minta ngulang lagi. Karena ini saya sebenarnya tidak sanggup mengatakan hal ini. Karena kejadian ini dekat dengan saya. Sampai saya mengangkat Jenazahnya. orang tersebut sampai nadinya masih ada dan meninggal di rumah sakit, saya selalu mendampinginya.
Saya mohon teman-teman, ini untuk himah kita, pengalaman kita. Ini dilanjutkan nih. Oke, saya mohon minta pendengarannya ya. Ya, pendengarannya nih. Siap. Siap, lanjut. Terima kasih. Kejadiannya itu di pertemuan perbatasan puncak antara Bobotsari Pemalang. Nah, kita ulang lagi dari awal sebelum Randu Dongkal, saya bertiga itu mengawal. Saya, almarhum, dan Pak Jumharyono. Kita komitmen setiap tanjakan atau turunan, siapapun yang kuat itu boleh mendahului, dengan catatan kalau sudah bertemu jalan datar segera berhenti. Itu komitmen saya ya, yang saya atur di setiap endurance, baik dekat maupun jauh. Nah, pada saat berikutnya beberapa teman itu sudah mulai lelah. Saya mendahului, menunggu di Masjid Nanas. Mungkin Om Farudin tahu Masjid Nanas. Saya duluan di situ. Nah, nggak lama kemudian teman ada 2 orang, diantaranya Pak Slamet, Samsul ya, Samsul, itu mendekat ke masjid, Pak Widodo, dan berikutnya almarhum. Nah, di situ ada tim evak Pak Yanto. Pak Yanto menginfokan teman-teman segera dievak karena sudah lempoh. Tim evak itu mobil. Mobil ya. Itu dicicil 33 sepedanya. 33 maju terus ke pom bensin sesudah Masjid Nanas itu. Nah, di situ kami berempat menemui mereka. Akhirnya dilanjut menuju ke puncak perbatasan Pemalang Bobotsari. Nah, di situ karena sudah jam 5 kurang 10 menit lah. Almarhum mengajak, ayo kita pelan-pelan karena takutnya kita gelap, kan kita nggak dievak berempat. Nah, kita meluncur ke bawah, dia mengatakan atau pelan-pelan, dan saya tidak pakem. Oh, udah ada warning ya. Kan tidak pakem, dia pelan. Nah, itu berlanjut jalan, dia duluan. Saat tidak disadari, saya nyalip dia. Terus nyalip, saya terdepan. Sampai di lapangan bola, kira-kira 500 meter, saya ketemu jalan datar. Saya berhenti. Nah, sambil menunggu teman yang 3 ini. Sesudah 1 menit 2 menit, saya itu gemeter. Ini terus terang belakangnya. Gemeter, nunggu, kok teman belum datang. Nggak datang. Nah, lama kemudian Widodo dengan Pak Slamet datang. Pak Slamet tunggu bentar ya. Kenapa Pak Kanto gitu? Nggak lama kemudian ada pemain bola itu jatuh di sebelahnya itu tempat bola. Ada remaja 2 ngejar kami. Itu hitungan nggak sampai 2 menit. Sampai di situ dia mengatakan, Pak, temennya jatuh ke jurang. Tidak sadar. Akhirnya saya bilang, Pak, Mas, saya tidak sanggup goes ke atas. Bisa nggak antar? Iya, naik saja. Naik. Saya sendiri. Ini motor. Naik motor. Nah, sepeda ditunggu Pak Slamet. Saya bilang Pak Slamet atau saya, Pak Kanto aja yang kenal Pak Wartijo. Saya meluncur pakai sepeda motor, sepeda ditunggu Pak Slamet. Nggak lama kemudian setelah saya sampai di TKP, saya lihat sepedanya masih di pinggir, belum ada yang menjamah itu. Itu mungkin takut ya, biasa itu. Nah, saya pegang dulu sepedanya di boncengannya lepas. Terus saya mau dikasih tahu itu Pak, ininya orangnya. Saya mau loncat, nggak boleh, jangan Pak, tinggi. Karena saya panik. Pegang Pak, nah itu saya kebetulan saya jadi apa? Turun, lewat lapangan bola. Nah itu dia posisi tengkorak, saya tangannya udah lemes, dingin. Nah itu saya buka mukanya,
saya ucap bilangnya, ucap sekarang ya, nggak apa ya. Itu sudah sedang mengalir darah dari mulutnya. Jidat sebelah kiri itu benjol. Benjol. Nah, nggak lama kemudian Widodo mendekat di atas karena diantar pakai sepeda motor pulang. Nah, Widodo dapat info dari warga setempat mengatakan bahwa dia nabrak almarhum, loncat kepalanya membentur pohon. Nah, Astagfirullahaladzim. bukan nabrak, Pak. Nabrak pembatas. Mental. Kejadiannya itu ini belokan gini dengan turun yang tajam, belokan juga tajam. Nah, ini ada pengaman besi yang tajam, di sebelah sini ini jurang. Nah, dia itu nabrak besi, mentok dia mental. Helmnya udah pisah, ya. Yang nempel hanya kacamata. Pemikiran saya dengan orang-orang ambulan perlu dan polisi itu darahnya mungkin dari mata, ternyata bukan dari mulut. Karena saya buka, nggak ada muka, saya buka. Nah, setelah itu dengan cepatnya di situ ada ambulans siaga. Jadi nggak sampai 5 menit ambulans sudah datang. Dekat di situ, Pak. Nah, dari situ diperiksa oleh tim bukan yang dari ambulans itu, Tim medis. menyatakan masih ada jenisnya. Saya tadinya mau dievac pakai mobil polisi yang double deck, tapi nggak cukup pak sepeda. Tadinya kan Pak Yanto mau ikut, Pak Yanto itu Pak Sugianto. Saya bilang ini sepeda nggak cukup, udah saya gowes bertiga. Nah, ini Pak Yanto di mobil polisi sampai ke rumah sakit sambil mengurus administrasi di sana. Nah, sampai di sana saya bertiga sudah dinyatakan, saya disambut Pak Yanto sudah meninggal. Nah, udah setelah begitu pada saat di TKP semua orang mengatakan tolong carikan identitas dan HP. Nggak dapet saya. Ternyata di rumah sakit dibuka itu ada HP dan dompetnya. Nah, di situ karena sudah meninggal, dinyatakan meninggal, entah polisi, entah dokter, entah suster menginformasikan ke keluarganya. Itu namanya Gali, kebetulan Gali kenal dengan saya juga. Gitu. Nah, itu sekilas info dan saya mohon dengan teman-teman semua, walaupun ini ada berita yang sangat luar biasa, pas kejadiannya di Segopucung, untuk membawa seluruhnya jangan rasa kecil hati, takut bersepeda. Mungkin itu sudah pasti qadarullah. Nah, maksudnya orang tidur saja meninggal, gitu loh. Ya, jadi tetap bersepeda, artinya tetap berolahraga, tapi tetap kewaspadaan. Dan perlu dibawahi, almarhum itu menggunakan rem vibrik. Lem karet. Rem vibrik. Nah, ini untuk Belum cakram. evaluasi dari teman-teman kita semua. Gitu. Ada RB. RB. Sepedanya RB. Iya, dia RB, tapi remnya vibrik. Gitu. Nah, bukan memang vibrik sama baru dengar. Iya begini. Iya. Ya, yuprik dah. Bukan. Ya. Pokoknya intinya rem karet. Ya. Jadi bukan cakram. Ya, iya. Kesimpulannya itu yang tahu adalah pengguna, itu pakem atau tidak. Tapi dia konsekuen. Waktu di puncak itu mengatakan berapa kita turun. Kalau kita goes, tapi harus menunggu jam berapa kita nunggu sampai di puncak ini. Jadi kita menuju ke Cenghong. Nah, Cenghong itu perjanjian memang kita kumpul di situ. Di situ ya. Masjid Merah Cenghong. Mungkin itu aja yang dapat sampaikan. Mohon buat Segopucung tetap persatuan dan kesatuan, terjaga. Dan Komsat. Komsat tetap
persatuan terjaga, kompak, tidak ada permasalahan apapun di antara kita, sehingga kita tetap kondusif, kompak selalu, penuh dengan kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak ada pesan? Sampaikan Ustadz yang kemarin ya, kebetulan beberapa hari tadi kita ada ya. Jadi sebetulnya pada saat kita mau tidur pun itu kita membaca doa, kita akan mati ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Sebetulnya Mati sejenak. Kita tidur. Jadi memang ini merupakan pelajaran buat kita semua. Jadi tadi sebetulnya ujungnya itu mari kita sama-sama mengukur diri kita, ya. Jangan sampai apa yang tidak kita mampu sebetulnya, ataupun cuaca yang begitu ekstrim gitu ya, kita lewati dengan resiko. Bagaimanapun kita itu harus menjaga gitu ya. Betul yang disampaikan tadi bahwa olahraga itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan kemarin Ustadz menyampaikan kalau memang mau Pak Johan mungkin yang tanya kemarin, goes itu kan sesuatu yang mubah, ya, boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Bahkan secara ekstrim Ustadz mengatakan kalau kita memang mau beribadah, ini bukan menurunkan semangat teman-teman ya, tetap harus menjaga bahwa olahraga itu adalah bagian dari ibadah. Tapi kemampuan kita harus tahu gitu persis gitu loh. Jadi artinya kalau kita mau betul-betul ibadah yang betul ini, dalam kaitan kita semua sama ya, artinya kita pensiunan dan sewaktu-waktu kan banyak nih yang inik-iniknya di bawah kita yang sudah dipanggil nih. Jadi artinya kita tinggal menunggu bagian dari yang kemarin saya sampaikan Ustaz. Saya hanya melanjutkan saja. Misalnya kalau kita mau betul-betul olahraga gitu ya, pada kesempatan yang lain, misalnya bukan hari Selasa atau yang lain, usahakan kalau misalnya kita dekat dengan masjid 100 meter rumah kita dengan masjid, ya, ambil yang jauh, yang muter gitu, sehingga olahraganya dapat. Tapi jalan kaki. Tapi jalan kaki, ya boleh sepeda juga boleh, artinya berkeringat juga, artinya mengandung olahraga juga. Jadi itu barangkali teman-teman, artinya tadi kemampuan dan lihat cuaca, jadi yang penting. Kemudian juga sepeda kita, gitu ya, lihat kata Om Gina tadi, bahkan dia sebetulnya care gitu ya, care sama teman-teman yang lain, sepeda diperiksain dan lain-lain. Tetapi memang qadarullah itulah yang terjadi. Jadi ini merupakan ibrah, merupakan pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap kompak gitu ya. Kemudian Om Ihsan, kami sebetulnya nyesel juga, sedih juga ditinggal Om Ihsan, karena komunitas kita ini komunitas sepeda yang jumlahnya itu jarang yang ada sebanyak ini gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi tempat kangen Om Ihsan nanti di sana, sehingga bisa mengundang kita semua. Dan kita tetap kompak. Amin. Jadi mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan, keberkahan buat kita semua, terutama buat Ustaz, untuk memulai kalau tempat yang baru tuh lingkungan yang baru, Penyesuaian. lebih betah dan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat sana, dan sesuai dengan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi mudah-mudahan Om Ihsan di sini bermanfaat, di sana insya Allah akan jauh lebih bermanfaat. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim.
الآخرين وصل وسلم ورد الله تبارك وتعالى على رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين. آمين. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والآفات. آمين. الحاجات السيئات وترفعنا بأنك على الدرجات وتبلغنا وصلوات الحياة وبعد الممات. آمين. الدعوات وإنقاذ الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والأمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قوي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Tolong ya Rabb, berikan keluarga kami kekompakan, kesulitan, ya Allah, berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua dalam berolahraga dan menjadikan modal kami untuk meningkatkan ibadah kami kepada Allah. Allah, jadikan saudara kami Ihsan untuk kepindahannya dari Bekasi ke Yogyakarta, ya Allah. Berikan keberkahan dia dan keluarganya di sana, ya Allah. Jalan yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sehatkan dia, berkahkan dia, bahagiakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, berikan keluarga di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang kesusahan ya Allah, gampangkan semua urusan ya Allah. Dan ada salah satu saudara kami dengan kami yang telah bicarakan ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi marhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa as-sawb wal abyad min ad-danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa izhu min azabil qabri wa fitnatihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima jadi aja. Dulu. Terus dikasih. Jalannya namanya Mbak Moy, asli Jogja. Mbak Moy. Jadi urutan sajiannya Mbak Moy. belum dikasih nasi, dikasih kuah terlebih dahulu. Ya. Nasi secukupnya aja ya. Karena yang lain banyak. Oh gitu. Silakan Ini apa? Namanya Mbak Moy. Mbak Moy. Oh ini perempuan ya, Mbak Mbak Moy. Moy. Kalau yang laki Mas Moy. Mbak Moy. Mbak Moy itu terdiri dari Yang aslinya itu tahu sama ayam. Nah, terus khususnya nanti ada pedes, Dari sini. Ini katanya kayak sop gitu ya? ya ada sop. Gitu ya. Tapi beda. Bentuknya ini beda. Mbak Moy. Asli ya? Asli ya? Asli. ayam. Ayam tahu. Jangan lupa sambal kecapnya loh. Siap. Karena kalau tidak pakai sambal kecap, tidak komplit. Tidak sempurna. Biasanya kuahnya banjir biasanya. Oh, banyak. Yang kurang kuah banyak kuah. Oh. Nasi dan sambal jangan banyak-banyak ya. Ini sedang menikmati Mbak Moy yang Kemana Pak Kim? diberikan oleh Hah? Om Eksan dalam rangka sarapan bareng dengan teman-teman. Silakan dikerupukin. Mbak Moy ya.